Yono menatap lurus ke mata kepala sekolah. Saat pria itu mengejeknya dengan tawa dingin, "Apa kamu pikir layak melamar putriku? Hanya tukang sapu kotor yang tak tahu diri." Kata-kata itu melesat seperti pisau ke dalam dadanya, membuat udara di ruangan itu seketika berubah berat. Dan meskipun Yono terpukul, hatinya yang terdalam mulai menyala, menyiapkan diri untuk perjalanan yang tak akan pernah sama lagi. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar dari mana sahabat menonton video ini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga kebaikannya dibalas dengan kemudahan dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Langit belum sepenuhnya terang saat Yono tiba di sekolah. Embun masih menggantung di ujung-ujung rumput. Dan udara pagi membawa bau tanah basah yang menenangkan. Dengan seragam lusuh dan sepatu yang sudah mulai aus, ia menggenggam sapu lidi buatan. Tangan, satu-satunya alat yang setia menemaninya sejak hari pertama ia bekerja. Setiap pagi, tanpa satupun hari terlewat, Yono menyapu halaman sekolah dengan penuh ketekunan. Langkahnya pelan, namun pasti, satu demi satu dedaunan yang gugur dibersihkan, seolah-olah ia tengah membersihkan dunia dari segala kekacauan kecil. Di matanya, halaman sekolah bukan sekadar tempat bermain atau jalanan berlumpur. Ini adalah panggung sunyi di mana ia bisa bekerja dengan hati. Bukan perkara mudah menjalani pekerjaan yang sering dianggap remeh. Banyak murid melewatinya tanpa menoleh. Bahkan, ada yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan tepat setelah ia membersihkan. Beberapa guru memandangnya hanya sekilas. Bahkan ada yang torang-terangan menghindar jika harus berjalan melewatinya. Tapi Yono tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh. Senyumnya selalu hadir, meski hanya untuk dirinya sendiri. Ia percaya, bekerja dengan niat baik akan selalu membuahkan sesuatu. Entah kapan, entah bagaimana. Ada satu sudut yang paling ia sukai. Taman belakang sekolah. Di sana, bunga-bunga tumbuh tidak terlalu rapi, namun indah dalam keacakan alami. Pohon Kamboja menjulang dengan ranting-ranting yang gemuk, dan angin pagi selalu lebih lembut di sana. Dan disitulah, entah sudah berapa kali, ia bertemu dengan Alia. Alia, putri kepala sekolah, gadis muda dengan rambut panjang terurai dan senyum yang tidak pernah tampak dibuat-buat. Dia siswa tahun 2030 akhir, cerdas, tenang, dan berbeda dari anak-anak lainnya. Seringkali ia duduk sendiri di bangku batu bawah pohon, membaca buku tebal yang bahkan judulnya sulit dieja oleh sebagian besar teman sekelasnya. Pertemuan pertama mereka tidak disengaja. Waktu itu, Yono menyapu daun kering yang jatuh dari pohon. Tanpa sadar menyentakkan ujung sapu ke arah kaki Alia yang tengah duduk membaca. Gadis itu tersentak. Namun alih-alih marah, ia justru tersenyum kecil dan berkata, "Enggak apa-apa, Mas. Aku yang duduk terlalu dekat jalan." Yono gugup. Wajahnya memerah dan buru-buru mundur sambil membungkuk dalam. "Maaf, Mak. Saya enggak lihat." Tadi, sejak hari itu, mereka mulai saling mengenal. Tidak banyak, hanya senyuman yang dilemparkan dari kejauhan, sapaan ringan saat pagi, atau obrolan singkat yang muncul karena cuaca mendung, atau bunga yang mekar lebih cepat dari biasanya. "Mas Yono, itu bunga Kamboja warnanya beda ya?" tanya Alia suatu pagi sambil menunjuk bunga berwarna merah muda pucat. Yono melirik sebentar, lalu tersenyum. "Iya Mbak, itu memang langka. Biasanya putih atau kuning. Tapi yang ini istimewa." Alia menatapnya, kayak orang juga. Ya, kadang yang beda itu malah yang paling menarik. Yono tertawa pelan, tanpa tahu harus membalas apa. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam detak jantungnya setiap kali melihat gadis itu. Dia mulai menantikan pagi, bukan hanya karena pekerjaan yang ia cintai, tapi karena kemungkinan bisa bertemu dengan Alia. Waktu terasa lebih ringan, bahkan hujan pun tidak terlalu dingin. Saat ia tahu senyum, Alia akan menyambut dari balik jendela taman. Namun tidak semua orang menyukai kedekatan mereka. Beberapa siswa mulai bergosip, ada yang torang-terangan molok. "Wah, Mas Yono kayaknya mau naik jabatan nih, deketin anak kepala sekolah."
Tawa-tawa sinis bersahutan, tapi Yono menanggapi dengan senyum tipis, seolah tak mendengar apa-apa. Kepala sekolah, Pak Hardiman, belum menyadari apapun, tapi penjaga sekolah yang lebih tua, Pak Rudi, mulai memperhatikan perubahan Yono. Yan, katanya suatu sore sambil menepuk bahunya. Hati-hati ya, dunia ini kadang gak adil buat orang kayak kita. Yono hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu benar maksud dari kata-kata itu. Ia sadar diri, ia hanya tukang sapu. Pekerjaan yang tak punya gelar, tak punya prestise. Tapi, bisakah cinta lahir dari hati tanpa melihat status? Di rumahnya yang sempit di pinggir kota, Yono mulai menyimpan tabungan kecil dalam kaleng bekas biskuit. Setiap recehan yang ia masukkan membawa harapan bukan untuk membeli sesuatu yang mewah, tapi untuk membuktikan bahwa rasa cintanya tidak main-main. Bahwa sekalipun ia tak punya nama besar, ia punya hati yang bersih dan niat yang tulus. Ia tidak tahu apakah Alia merasakan hal yang sama, tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada kehangatan yang menenangkan, seolah dunia yang penuh penghakiman itu bisa berhenti sebentar, hanya untuk mereka berdua. Dan dalam diam, di balik setiap sapu yang ia gerakan, Yono menyelipkan doa. Doa agar satu hari nanti ia bisa berdiri di hadapan Alia, bukan sebagai tukang sapu biasa, tapi sebagai pria yang pantas mencintai dan dicintai. Hari-hari berlalu tanpa suara yang berlebihan, namun penuh dengan isyarat yang perlahan mengikat, seperti angin yang tak terlihat, tapi terasa. Begitulah perasaan yang tumbuh di antara Yono dan Alia. Tak pernah ada kata cinta, tak pernah ada janji, tapi setiap pertemuan mereka selalu menyisakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pagi-pagi kini terasa berbeda bagi Yono. Ada semangat yang tak bisa dibendung setiap kali ia melangkahkan kaki ke taman belakang sekolah. Sapu di tangannya terasa lebih ringan. Udara pagi lebih segar dari biasanya, dan waktu seolah berjalan lebih pelan saat Alia ada di dekatnya. Alia pun mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih nyata, bukan dengan sikap mencolok, tapi melalui hal-hal kecil yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang peka. Ia sering datang lebih pagi dari biasanya, duduk di bangku batu sebelum jam masuk, dengan alasan membaca buku atau menikmati udara pagi. Tapi Yono tahu bukan itu alasan utamanya. Aku penasaran, ujar Alia suatu pagi, saat Yono tengah menyapu tak jauh darinya. Mas Yono tinggal di mana? Yono sempat ragu untuk menjawab, tapi senyum Alia membuatnya merasa nyaman. Saya tinggal di daerah belakang pasar, Mbak. Di rumah petakan kecil, sendirian. Alia mengangguk pelan, kedengarannya tenang. Ya, aku kadang iri sama orang yang bisa hidup sederhana. Yono tertawa kecil. Kalau sederhana karena keadaan, bukan pilihan, Mbak. Tapi saya bersyukur, hidup nggak harus mewah. Yang penting, nggak nyusahin orang. Alia menatapnya lama, tatapan yang tulus dan penuh rasa hormat. Sesuatu yang belum pernah Yono rasakan dari siapapun selama ini. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita tentang masa kecil, tentang keluarga, tentang mimpi. Alia bercerita bahwa ibunya telah lama meninggal, dan sejak itu, sang ayah menjadi sangat protektif padanya. Ia juga mengeluhkan bahwa hidup dalam beang-beong status sosial kadang membuatnya merasa terpenjara. Kadang aku capek jadi Alionia, Pak Hardiman, katanya lirih. Orang selalu lihat aku sebagai anak kepala sekolah, bukan sebagai Alia yang biasa saja. Yono tidak banyak bicara, ia hanya mendengarkan. Tapi dari caranya menatap, Alia tahu bahwa ia benar-benar dipahami. Namun, di luar kebersamaan yang mereka bangun secara perlahan, bisikan-bisikan mulai terdengar. Teman-teman Alia mulai bertanya-tanya. Kamu sering banget ngobrol sama tukang sapu itu ya? Tanya Dinda, sahabat terdekat Alia, saat istirahat siang. Alia mencoba tertawa. Namanya Yono, dan dia orang baik. Baik? Iya sih. Tapi kamu sadar nggak, Alia? Kamu itu putri kepala sekolah. Masa kamu akrab sama orang kayak dia? Kalimat, it's a man you suck. Bukan karena Dinda bermaksud jahat, tapi karena Alia tahu dunia memang begitu, penuh batasan yang tak kasat mata.
tapi sangat nyata. Ia mulai merasakan tekanan yang sebelumnya tidak ia pedulikan. Sejak hari itu, Alia tampak lebih hati-hati. Ia tetap menyapa Yono, tetap duduk di bangku batu taman belakang, tapi ada jarak yang perlahan muncul di antara mereka. Jarak yang diciptakan oleh ketakutan bukan dari keduanya, tapi dari dunia yang tak pernah lelah menilai. Yono menyadari perubahan itu. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu batas dirinya. Ia sadar bahwa ada jurang lebar antara dirinya dan Alia. Jurang yang tidak bisa dilompati. Hanya dengan ketulusan hati, malam-malamnya kembali sunyi. Ia sering duduk di depan rumah kontrakannya, menatap langit sambil bertanya pada diri sendiri, apakah perasaannya salah? Tapi setiap kali ia ingat senyum Alia, suaranya yang lembut, dan cara gadis itu mendengarkan dengan tulus, harapan itu kembali tumbuh. Meski kecil, ia tahu harapan itu nyata. Pelan-pelan, Yono mulai merancang sesuatu yang besar, setidaknya bagi dirinya. Ia mulai menyisihkan lebih banyak uang dari upah bulanannya yang tidak seberapa. Ia mengurangi makan siang, menahan keinginan membeli sandal baru, meskipun alas kakinya mulai berlubang. Kaleng bekas biskuit yang dulu hanya berisi uang koin, kini mulai terisi lemboran-lemboran lusuh berwarna biru dan merah. Setiap kali ia memasukkan uang ke dalam kaleng itu, ia membayangkan satu hal. Suatu hari nanti, ia akan berdiri di hadapan kepala sekolah dan mengatakan bahwa ia ingin melamar Alia, bukan karena nekat, bukan karena merasa pantas, tapi karena cintanya cukup besar untuk berani mencoba. Yono tahu, itu gila. Tapi hidupnya memang sudah cukup lama berada di bawah kaki orang-orang. Kali ini, ia ingin berdiri, walau hanya sebentar, untuk dirinya sendiri. Dan untuk perempuan yang telah memberinya rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta yang tumbuh diam-diam itu, kini mulai menjelma jadi keberanian. Keberanian yang diam-diam pula, tapi sedang menuju sebuah langkah besar yang akan mengubah segalanya. Sudah lebih dari 2 bulan. Sejak Yono mulai menabung secara diam-diam, kaleng biskuit itu kini tak hanya berisi uang, tapi juga harapan. Setiap malam, ia memandang isinya sambil menghitung dalam hati. Bukan jumlah uangnya, tapi seberapa dekat ia pada keberanian yang ia butuhkan. Di luar kaleng itu, ia menulis dengan spidol. Untuk hari yang tak akan aku lupakan. Hari itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, matahari bersinar malu-malu di balik awan. Yono mengenakan kemeja putih bersih, satu-satunya pakaian rapi yang ia punya. Ia menyisir rambutnya pelan di depan kaca retak, lalu berdiri tegak sambil menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar, tapi niatnya sudah bulat. Di dalam tas kain lusuh, ada amplop berisi lamaran sederhana. Isinya bukan harta atau gelar, melainkan niat tulus seorang pria biasa yang ingin mencintai dengan cara yang jujur. Pukul 10 pagi, ketika jam pelajaran sedang berlangsung, Yono memberanikan diri mengetuk pintu ruang kepala sekolah. Tok, tok, tok. Masuk. Terdengar suara tegas dari dalam. Pak Hardiman, kepala sekolah, yang dikenal disiplin dan sangat menjaga nama baik keluarga, sedang sibuk memeriksa dokumen. Ia tidak langsung menoleh ketika Yono masuk, hanya berkata tanpa menatap. Cepat, saya siap. Yono berdiri tegak, berusaha tak menunjukkan kegugupan yang makin menyesakkan dadanya. Permisi Pak, saya Yono, tukang sapu di sekolah ini. Ucapnya perlahan namun jelas. Pak Hardiman akhirnya menoleh, mengangkat alis. Saya tahu, ada apa? Yono menggenggam amplop itu erat-erat, lalu meletakkannya di atas meja. Saya datang dengan niat baik Pak. Saya ingin melamar putri Bapak, Mbak Alia. Ruangan mendadak hening. Jarum jam dinding terdengar berdetak, seolah-olah waktu pun ikut berhenti. Pak Hardiman memandang Yono lama, lalu tiba-tiba tertawa. Bukan tawa geli, tapi tawa merendahkan. Seperti menertawakan lelucon paling bodoh yang pernah ia dengar. Maaf, katanya sambil mengusap air matanya yang keluar karena tertawa. Kamu bilang apa barusan? Saya serius Pak. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya bekerja keras. Dan saya tulus. Saya ingin. Cukup, potong Pak Hardiman. Kali ini, dengan nada tajam. Kamu pikir
Karena kamu bisa menyapu bersih halaman sekolah, kamu juga bisa mengambil anak saya? Yono terdiam, menunduk. Ucapan itu seperti tamparan keras di wajahnya. Kamu siapa, Yono? Tukang sapu, orang miskin tanpa pendidikan. Anak saya bukan perempuan sembarangan yang bisa kamu miliki hanya karena kamu bersikap sopan atau ramah. Yono menggenggam tangan di belakang tubuhnya, menahan getaran yang mulai menjalar dari ujung jari hingga ke dada. Tapi ia tetap berdiri. Saya tidak bermaksud merendahkan, Pak. Saya hanya ingin Bapak tahu niat saya. Saya menyayangi Alia. Dan saya bersedia berusaha seumur hidup untuk membahagiakannya. Pak Hardiman menatapnya tajam. Keluar dari ruangan saya. Dan mulai hari ini, jauhkan dirimu dari Alia. Kalau kamu masih ingin bekerja di sini, berhenti bermimpi. Tanpa kata lain, Yono membungkuk hormat, lalu berbalik dan melangkah pergi. Pelan, namun tegar. Langkahnya berat, tapi ia tak membiarkan punggungnya membungkuk. Meski harga dirinya baru saja diinjak-injak, yang tidak ia tahu, dari balik pintu yang sedikit terbuka, Alia berdiri membeku. Ia mendengar semuanya. Setiap kata hinaan, setiap kalimat yang menusuk, dan suara Yono yang bergetar menahan luka. Matanya panas, dadanya sesak. Ia ingin masuk, ingin memeluk Yono, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi sebelum ia bisa bergerak, ayahnya lebih dulu membuka pintu dan menatapnya tajam. Kamu dengar? Tanya Pak Hardiman. Alia hanya mengangguk, air mata mengalir, begitu saja tanpa bisa ia tahan. Bagus. Biar kamu tahu tempatmu, jangan pernah dekati dia lagi. Alia, jangan bikin malu keluarga ini. Alia menggigit bibirnya, menahan isak. Ia tidak berani melawan. Belum. Sementara itu, Yono keluar dari gedung sekolah dan berjalan menuju taman belakang, tempat yang biasanya menenangkannya. Tapi pagi itu, bunga-bunga tampak layu, dan angin pun terasa dingin. Ia duduk di bangku batu, tempat biasa Alia duduk lalu menanduk. Tangannya gemetar. Ia merasa kosong, bukan hanya karena ditolak, tapi karena harapannya dihancurkan begitu saja. Namun, di tengah diam dan luka itu, sesuatu mulai tumbuh dalam dirinya. Kesedihan yang dalam berubah menjadi bara kecil. Ia tidak tahu kemana akan melangkah. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan tetap di tempat ini. Ia tidak akan membiarkan hinaan itu menjadi akhir dari kisahnya. Hari itu, Yono pulang lebih awal. Ia mengemasi kaleng tabungannya, menyelipkan sapu lidi tua ke sudut ruangan, lalu menatap langit yang mulai mendung. Dan dalam hati, ia berbisik lirih. Aku akan kembali, bukan sebagai tukang sapu, tapi sebagai seseorang yang akan kau lihat dengan mata yang berbeda. Langit kota pagi itu tampak kelabu, seperti hatinya yang belum kering dari luka. Yono berdiri di pinggir jalan, dengan satu tas kecil di punggung, dan selembar kertas alamat yang kusut di tangan. Ia baru saja turun dari bus yang membawanya menyeberangi batas kota, meninggalkan tempat di mana dirinya dilukai. Sekaligus tempat pertama ia merasakan apa itu cinta. Ia tidak tahu akan jadi apa di kota baru ini. Yang ia tahu, ia tidak bisa kembali ke tempat di mana harga dirinya diinjak-injak. Meninggalkan sekolah itu bukan sekadar mengundurkan diri dari pekerjaan, tapi mengakhiri satu bab yang terlalu menyakitkan untuk diteruskan. Sebuah warung makan kecil di tepi jalan menjadi tempatnya singgah pertama kali. Ia hanya memesan segelas teh manis, cukup untuk menghangatkan tenggorokan dan mengumpulkan pikiran. Pemilik warung, seorang pria parubaya bernama Pak Tamin, melihat wajah Yono yang pucat dan lelah. Baru datang ya, Le? Tanya Pak Tamin sambil mengelap meja. Yono mengangguk. Iya, Pak. Cari kerja, ada kenalan bilang di kota ini banyak bengkel dan cucian mobil. Pak Tamin mengangguk paham. Lurus saja ke barat, 200 meter dari sini, ada tempat cuci mobil Orania Bake. Siapa tahu jodoh rezekimu di sana. Dengan ucapan terima kasih, Yono melangkah ke tempat yang dimaksud. Sebuah tempat cuci kendaraan sederhana dengan pelang kayu bertuliskan Bersih Jaya. Di dalamnya, seorang pria bertubuh besar dengan kemeja kotak-kotak tampak mengawasi karyawan yang tengah menyemprot mobil. Yono memperkenalkan diri, lalu berkata dengan jujur bahwa ia mencari pekerjaan apapun yang halal. Pemiliknya,
Pak Budi memandang Yono dari atas ke bawah. Kamu pernah cuci mobil sebelumnya? Belum, Pak. Tapi saya biasa kerja bersih-bersih di sekolah. Pak Budi hanya tertawa kecil. Cuci mobil beda sama nyapu halaman. Tapi saya suka orang jujur. Kamu mulai. Besok. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru dalam hidup Yono. Ia belajar dari awal. Dari cara memegang selang dengan tekanan air yang pas, cara menyeka kaca tanpa meninggalkan bekas, hingga membersihkan bagian bawah mobil yang penuh lumpur. Kasar, tubuhnya pegal, tapi jiwanya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada hinaan, tidak ada cibiran, hanya keringat dan hasil kerja nyata. Setelah 3 bulan bekerja, Pak Budi mulai mempercayakan Yono dengan lebih banyak tanggung jawab. Ia diminta mencatat jumlah kendaraan masuk, memeriksa kualitas kerja rekan-rekannya, bahkan sesekali diminta menjaga kas saat Pak Budi harus keluar kota. Yono ini beda, kata Pak Budi suatu hari pada istrinya. Kerjaannya bersih, nggak banyak omong, tapi bisa dipegang. Yono hanya tersenyum setiap kali dipuji. Dalam hatinya, ia hanya ingin terus melangkah satu demi satu, tanpa menoleh ke belakang. Tapi kenangan itu masih ada. Mrs. Segar, wajah Alia sering muncul dalam mimpinya. Duduk di bangku taman, tersenyum di antara bunga Kamboja, atau sekadar memanggil namanya pelan. Ia tidak pernah menghubungi Alia, tidak ingin mengusik kehidupan gadis itu. Terlebih setelah tahu jelas betapa dunia mereka berbeda. Tapi kenangan tentangnya menjadi api kecil yang terus menyala di dalam dada Yono. Setiap keringat yang menetes, setiap malam begadang membersihkan tempat cuci, semua terasa berarti karena ia tahu hidupnya tidak boleh berhenti. Di masa lalu, tahun pertama, Yono sudah dipercaya memegang kunci cadangan dan membuka tempat saat karyawan lain datang terlambat. Tahun kedua, ia ditunjuk menjadi pengawas harian dan mulai belajar cara mencatat keuangan secara manual. Pak Budi, yang tak punya anak, sering mengajaknya ngobrol soal rencana memperluas usaha. Kalau kamu setia dan serius, saya bisa percayakan 1 cabang ke kamu. Tapi kamu harus siap belajar manajemen. Ngerti? Yono mengangguk pelan. Ia tidak menjawab panjang. Tapi sejak malam itu, ia mulai membaca buku akuntansi bekas yang ia beli dari toko loak di Tempot Lane. Alia menjalani hari-hari Nia dengan rindu yang tak bisa ia sampaikan. Ia lulus dari sekolah dengan nilai baik, namun tak pernah benar-benar merasa utuh. Hari-hari tanpa Yono terasa seperti berjalan di bawah langit mendung yang tak kunjung hujan. Ia sering diam di bangku taman belakang sekolah yang kini lebih sering sepi. Kadang, ia duduk lama sambil menatap langit, berharap waktu bisa diputar, atau setidaknya membawa kabar tentang pria yang dulu dengan berani berdiri di hadapan ayahnya, meski akhirnya diusir seperti sampah. Alia, ujar Dinda, suatu hari, kamu masih mikirin dia? Alia hanya mengangguk, matanya memerah. Aku tahu dia terluka, tapi aku juga, ayahnya tak pernah mengizinkan nama Yono disebut lagi di rumah. Setiap kali Alia mencoba membicarakannya, Pak Hardiman hanya berkata, lupakan, dia bukan untukmu. Tapi hati Alia menolak lupa. Ia menyimpan sebuah buku kecil berisi catatan dan kenangan mereka, mulai dari jenis bunga yang pernah dibahas, sampai kata-kata Yono yang paling ia ingat. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya tulus. Kini, ia hanya bisa berharap, entah dimanapun Yono berada, semoga takdir masih menyisakan jalan untuk mereka bertemu kembali. Sementara itu, Yono menatap langit kota dari atap tempat cucian yang sudah direnovasi. Di tangannya, ia memegang map proposal yang sedang ia siapkan untuk membuka cabang usaha baru bersama Pak Budi. Ia tersenyum kecil. Aku belum selesai, masih banyak yang harus kulakukan. Tapi suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan dengan tangan kosong. Langkah kaki Yono menyentuh aspal kota lama itu dengan tenang. Wajah-wajah asing berlalu lalang, tapi udara, bau tanah, dan suara kendaraan tetap sama seperti bertahun-tahun lalu. Saat ia berjalan pergi dengan dada yang dihantam rasa malu dan hati yang nyaris retak. Namun kali ini, ia kembali bukan sebagai pria dengan tas lusuh
dan baju pinjaman. Ia kembali sebagai pemilik salah satu bengkel otomotif terbesar di provinsi itu, Bengkel Nusantara, tempat yang lahir dari keringat, kesabaran, dan harga diri yang pernah diremehkan. Plang bengkel miliknya kini berdiri gagah di 3 kota, hanya mencuci ban, hingga kini menerima modifikasi kendaraan kelas atas. Semua dicapai tanpa jalan pintas. Ia tak pernah lupa awal mula semuanya. Hinaan Pahardiman air mata Ali dan langkah berat meninggalkan sekolah. Tempat ia dulu hanya menjadi latar belakang yang tak dianggap. Namun yang tak pernah berubah adalah caranya bekerja. Ia tetap turun langsung, menyapa pelanggan, memberi bonus cuci gratis jika cuaca buruk, dan memastikan setiap pegawai barunya tahu satu prinsip yang tak bisa ditawar. Kita kerja bukan untuk dihargai orang, tapi untuk menjaga harga diri sendiri. Minggu itu, ia menerima undangan resmi dari alma maternya, acara reuni akbar sekaligus seminar motivasi untuk para murid dan alumni. Namanya tercantum sebagai pembicara utama. Panitia rupanya mengenalnya dari media sosial, tanpa sadar bahwa Yono, pengusaha otomotif yang sering muncul di kanal inspirasi itu, adalah Yono, mantan tukang sapu mereka. Awalnya, ia ragu, tapi setelah semalam merenung, ia memutuskan untuk hadir. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menepati janji pada dirinya sendiri. Aku akan kembali, bukan sebagai tukang sapu. Hari itu, aula sekolah ramai, mirip dudak rapi. Beberapa alumni terlihat sibuk berfoto dan saling menyapa. Tak ada yang menyadari sosok pria dengan jas sederhana dan langkah tenang yang berdiri di sudut pintu masuk aula. Bahkan panitia acara pun baru menyadari siapa dia saat ia memperkenalkan diri. "Assalamualaikum," ucap Yono di atas panggung. Suaranya tegas namun hangat. "Nama saya Yono. Dulu, saya adalah tukang sapu di sekolah ini. Mungkin sebagian dari bapak ibu guru dan alumni tak mengenal saya. Tapi saya ingat betul wajah-wajah yang dulu sering melewati saya tanpa menoleh." Ruangan mendadak hening. Beberapa guru menunduk, perlahan mengingat siapa dia. Salah satu panitia tampak panik, memeriksa kembali berkas biodata pembicara. Yono melanjutkan, "Saya tidak punya gelar tinggi, tidak pernah kuliah, tapi saya punya satu hal yang tidak pernah saya buang. Niat baik dan harga diri. Hari ini, saya datang bukan untuk menceritakan keberhasilan saya. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal, bahwa pekerjaan tidak pernah merendahkan orang. Hanya manusia yang suka merendahkan sesama." Tepuk tangan membuncah. Tapi Yono tidak mengumbar senyum. Ia hanya menatap satu sudut ruangan, tempat di mana Pahardiman, mantan kepala sekolah, duduk. Wajah pria tua itu tampak kaget, lalu memucat perlahan. Tak ada kemarahan di mata Yono, hanya keheningan yang lebih menusuk dari 1000 kata. Beberapa hari setelah acara, Yono menghadiri pertemuan komunitas sosial pendidikan, Ayak Hini Akte, menyumbang buku dan alat peraga ke sekolah-sekolah pelosok. Sebagian besar dilakukan tanpa nama. Di salah satu acara komunitas itu, tak disangka Alia hadir. Rambutnya kini lebih pendek, dengan mata yang masih menyimpan sorot lembut yang sama. Mereka saling pandang, dan seperti waktu yang tak pernah berjalan, senyum mereka kembali saling menyapa. Dengan diam, "Aku kira kamu tak akan pernah kembali," bisik Alia, menahan air mata. "Aku juga sempat berpikir tak akan bisa," jawab Yono pelan. "Tapi aku janji pada diriku dulu, bahwa aku harus kembali, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk berdiri tegak sebagai aku yang baru." Mereka berjalan bersama setelah acara. Tak banyak bicara, tapi dunia di antara mereka kembali terasa utuh. Meski masih dilapisi kenangan yang belum sepenuhnya sembuh, sore itu, tanpa diduga, Pahardiman datang menemui Yono di luar aula. Pria tua itu tidak lagi mengenakan jas kebesarannya. Wajahnya sudah ditelan usia dan kerutan, tapi matanya tetap tajam, meski kini tak lagi angkuh. "Yono?" katanya singkat. Yono menoleh. Pahardiman. Ada jeda panjang di antara mereka, hanya suara angin dan daun yang jatuh menengahi. "Aku tak menyangka kamu sejauh ini," ujar Pahardiman.
Suaranya pelan. Dulu aku terlalu sombong. Yono menatap lurus, tapi tidak dengan dendam. Dulu saya juga terlalu berharap, katanya. Tapi rasa sakit itu justru jadi awal. Pak Hardiman mengangguk, menunduk. Maafkan saya, ucapnya. Yono terdiam sejenak. Ia mengingat hari itu, saat ia dihina tanpa ampun, saat Alia menangis diam-diam, saat ia melangkah pergi dengan dada tertunduk. Dan kini, pria yang dulu mengusirnya berdiri di depannya, meminta maaf. Ada masa ketika saya ingin membalas, kata Yono jujur. Tapi setelah semua ini, saya sadar rasa sakit saya tak akan sembuh dengan melihat orang lain menderita. Ia mengulurkan tangan. Saya sudah memaafkan Bapak sejak hari saya memutuskan untuk bangkit. Pak Hardiman menggenggam tangan itu, genggaman yang lambat, gemetar, dan penuh penyesalan. Dan sore itu, langit terasa lebih terang. Yono berdiri, bukan lagi sebagai tukang sapu yang dihina, tapi sebagai seorang pria yang membuktikan bahwa harga diri, kerja keras, dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Langit sore itu cerah. Setelah hujan pagi mengguyur kota, daun-daun di taman sekolah masih basah, menyimpan butiran air yang berkilau, terkena cahaya matahari. Seperti kenangan yang awalnya berat dan menyakitkan, kini menjadi bagian dari keindahan. Di aula sekolah yang sama, untuk kedua kalinya Yono berdiri di depan hadirin. Bukan sebagai pembicara motivasi kali ini, melainkan sebagai tamu kehormatan dalam acara inspirasi alumni yang sengaja dibuat untuk mengenang dan merayakan perjalanan luar biasa seseorang yang dulunya tak dianggap. Semua orang hadir. Para guru, staf sekolah, murid, alumni, bahkan Pak Hardiman, mantan kepala sekolah, duduk di barisan depan. Meski sudah pensiun, ia datang secara khusus. Kali ini, bukan sebagai pemegang kuasa, tapi sebagai seorang manusia yang telah belajar. Yono mengenakan batik sederhana. Wajahnya tenang, namun berwibawa. Saat mikrofon diberikan kepadanya, ia terdiam sejenak. Matanya menyapu ruangan, lalu tersenyum. Bukan senyum angkuh, bukan pula senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Saya berdiri di sini hari ini, bukan untuk menceritakan keberhasilan saya, ujarnya. Dulu, saya pernah berdiri di tempat ini, sebagai tukang sapu. Tidak ada yang mengenal saya, tidak ada yang peduli. Bahkan saat saya mencoba mencintai, saya dianggap tidak tahu diri. Ia menoleh ke arah Pak Hardiman. Suasana aula menjadi sangat hening, tapi hari ini, saya ingin berterima kasih. Karena justru dari penghinaan itu, saya belajar sesuatu yang lebih penting daripada semua pelajaran yang pernah saya dapat. Bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pekerjaan, tapi oleh ketulusan dan keberanian untuk tetap berdiri meski dihina. Pak Hardiman menunduk. Mata tuanya basah. Tak ada pembelaan, tak ada bantahan, hanya diam penuh penyesalan. Yono melanjutkan, saya memaafkan semuanya, bukan karena saya lupa, tapi karena saya ingin hidup tanpa dendam. Saya ingin semua anak di sekolah ini tahu bahwa tak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah adalah cara kita memandang sesama. Tepuk tangan meledak. Beberapa guru bahkan mengusap mata mereka. Dan di tengah ruangan, Alia berdiri, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Matanya berbinar penuh haru. Setelah acara selesai, Yono berjalan ke arah taman belakang sekolah, tempat pertama kali ia dan Alia bertemu. Di sana, bunga-bunga Kamboja tampak mekar sempurna. Angin sore berhembus lembut, seolah mengundang kenangan masa lalu keluar dari persembunyian. Yono menoleh, dan Alia sudah berdiri di sana, tanpa banyak kata. Ia menggenggam tangan gadis itu, wanita yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jauh. Alia, bisiknya. Kali ini aku tidak membawa amplop lusuh, tidak dengan wajah takut, tidak dengan hati gemetar, tapi aku masih punya niat yang sama. Tahun kali ini, aku tahu aku pantas. Ia berlutut di atas tanah yang pernah ia sapu bertahun-tahun lalu. Bolehkah aku memulai hidup bersamamu, sebagai laki-laki yang mencintaimu, dengan seluruh luka dan harapannya? Alia tersenyum sambil mengangguk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ya, Yono,
Bahkan jika kamu datang dengan sapu seperti dulu pun, aku tetap akan menerimamu. Pernikahan mereka berlangsung sebulan kemudian. Tepat di taman belakang sekolah, bangku-bangku kayu dihias sederhana dengan bunga melati dan anyelir. Undangan bukan hanya datang dari keluarga, tapi juga dari murid, alumni, dan warga sekitar. Bahkan beberapa orang yang dulu mencibir, kini hadir memberi selamat. Pak Hardiman duduk di barisan depan, mengenakan jas tua. Saat Yono dan Alia berjalan melewati lorong kecil menuju pelaminan, Pak Hardiman berdiri dengan mata berkakek-kokah. Ia menggenggam tangan Yono dan berkata, "Kamu lebih dari sekadar menantuku. Kamu adalah guru yang tak pernah aku duga." Yono hanya menjawab dengan senyuman. Di bawah langit sore, di tempat yang pernah jadi saksi luka dan hinaan, pernikahan itu menjadi pelangi bagi dua jiwa yang tak pernah menyerah. Yono bukan lagi tukang sapu, tapi bukan karena status atau uang, melainkan karena ia memilih untuk tetap berdiri meski sempat dijatuhkan. Karena ia percaya, cinta yang tulus, kerja keras, dan keberanian untuk memaafkan akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan hari itu, langit kota menyimpan kisah yang tak akan mudah dilupakan. Tentang seorang pria sederhana, seorang gadis yang menunggu dalam diam, dan sebuah cinta yang tak pernah menyerah pada perbedaan.